Bap Mama, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Sekali lagi Shalom. Mama, Shalom. Ada sukacita? Ya, Mama hari ini pasti mempersiapkan segala sesuatu dengan cinta. Amin. Ya, berdasarkan tema kita malam hari ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Subtema, ada cinta di antara kita. Bayangkan Bap Mama, kenapa tadi saya bilang Mama ini mempersiapkan segala sesuatu itu dengan cinta. Kita mulai Natal Jemaat, Natal Par, Natal Bapak Gemit. Tidak ada hiasan Natal tidak ada hiasan balon toh? Tidak ada toh? Berarti ini mama ini malam beda Ya, artinya dong paling beda. Jadi paling dong pilih yang paling banyak adalah warna pink. Berarti mama dong suka warna pink. Tapi dong pun baju ini malam biru. Berarti menyala bukan berarti harus merah. Tetapi menyala, biru juga menyala. Jadi mama ini malam dong pakai biru berarti menyala. Jadi menyala ini tidak selamanya harus baju merah. Bap Mama, saudara-saudari, di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Cinta kasih sejati yang bersumber dari Tuhan. Dan salah satu cinta yang tulus dari Tuhan adalah cinta seorang ibu. Bap Mama semua mungkin masih ingat sebuah lagu Kasih Ibu Kepada Beta. Kalau semua tahu itu lagu, kita sama-sama menyanyi. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Hari ini kita merayakan perayaan Natal Perempuan Gemit. Dan hari ini juga kita belajar dari kisah dan orang perempuan, yaitu Maria dan Elizabeth, yang digambarkan dengan jelas dalam bacaan kita saat ini dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan ayat 45. Maria dan Elizabeth adalah dua perempuan yang dipilih oleh Allah. Dua perempuan yang dipilih oleh Allah. Dua perempuan yang mengalami cinta Kristus di dalam kehidupan mereka. Elizabeth dipilih untuk melahirkan Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Sedangkan Maria dipilih menjadi ibu bagi Yesus, Sang Juru Selamat manusia. Maria dan Elizabeth sama-sama mengandung dengan mujizat Tuhan. Maria mengandung karena Roh Kudus.
Elisabet telah lanjut usia, bagaimana mungkin dia memiliki anak? Maka dua sosok perempuan ini mengandung dan memiliki anak karena mujizat Tuhan. Elisabet dapat mengandung meskipun mandul dan sudah tua. Mustahil untuk mengandung. Kalaupun mengandung, resikonya pasti sangat besar karena sudah lanjut usia. Maria seorang perawan dan belum menikah. Maria seorang perawan dan belum menikah. Tapi ia mengandung dari Roh Kudus oleh karena karya Allah di dalam diri Maria dan Elisabet. Karena kedua perempuan ini dipilih oleh Allah. Kedua perempuan ini mengandung dan melahirkan. Allah mengubah hidup Maria dan Elisabet yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maria dan Elisabet menjadi perempuan-perempuan yang mengalami cinta Tuhan yang luar biasa. Ketika mereka mengalami cinta Tuhan yang sangat luar biasa, Maria menjaga persaudaraan di antara mereka, antara Maria dengan Elisabet. Bayangkan, Maria menempuh perjalanan lebih dari 100 kilometer untuk bertemu dengan Elisabet di Yehuda. Hanya karena mereka bersaudara. Hanya karena Maria mau berbagi kabar sukacita kepada Elisabet, ia rela berkorban, jalan jauh, dan datang untuk bertemu dengan Elisabet. Maria dipenuhi dengan sukacita. Maria dipenuhi dengan damai sejahtera. Ia percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Elisabet pun sukacita ketika menerima salam dari Maria. Bahkan anak yang ada di dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan. Kalau kita baca di ayat 44. Bukan hanya Elisabet yang bersukacita ketika mendengar salam dari Maria, tetapi bayi yang ada dalam kandungan Elisabet pun juga dia mendapat kegirangan, dia mendapat sukacita. Kalau dalam bacaan kita ayat 44 bahwa dia melonjak kegirangan. Pertemuan dan kedua perempuan ini, baik itu Maria dan Elisabet, diliputi oleh karena cinta kasih. Dalam hubungan kekerabatan, Maria dan Elisabet adalah sepupu, ya, sepupu kandung-kandung. Karena mereka adalah bersaudara, maka mereka saling menjaga persekutuan di antara mereka. Relasi antara Maria dan Elisabet dijaga dengan baik supaya tetap harmonis. Mereka menjaga supaya tidak ada pertikaian, tidak ada perselisihan di antara mereka. Karena apa? Maria dan Elisabet telah mengalami
cinta kasih Tuhan. Persaudaraan yang tampak bukan soal materi, harta kekayaan, jabatan ataupun status, tapi sikap saling menerima. Sikap saling menerima dan kehadiran satu sama lain yang memberi sukacita. Jadi persaudaraan di antara kedua perempuan ini, baik Maria dan Elizabeth, bukan karena materi, tetapi berdasarkan cinta kasih yang mengikat persaudaraan, persekutuan di antara mereka. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, jika cinta Kristus telah merangkul kita dalam peristiwa Natalnya, maka dalam cinta Kristus kita pun mesti saling merangkul saudara bersaudari. Kita harus merangkul, karena itu adalah Natal sesungguhnya. Kristus telah merangkul kita. Yang jauh Dia dekatkan. Dia tidak pandang bulu, karena Dia mengasihi kita apa adanya, bukan karena apa adanya. Karena cinta Tuhan kepada saya dan Bapak, Mama, saudara-saudari. Kalau Allah telah menunjukkan cintanya yang besar kepada saya dan Bapak, Mama, maka mestinya kita juga harus merangkul di antara kita. Kita harus menciptakan persaudaraan yang rukun, yang damai di antara kita. Apa artinya kita merayakan Natal, Bapak, Mama, kalau kita masih hidup di dalam kebencian? Apa artinya kita merayakan Natal lalu kita masih mengabaikan satu dengan yang lain? Kita tidak merangkul saudara bersaudari, tetapi kita masih menciptakan permusuhan di antara kita. Buka hati untuk Tuhan, supaya kita mengalami benar-benar kasih Kristus di dalam diri kita. Cinta kasih Kristus bukan disimpan untuk diri sendiri. Cinta kasih Kristus harus dibagi dalam perjumpaan kita dengan sesama kita. Ingat, ketika sukacita diterima oleh Maria, dia tidak menikmati untuk dirinya sendiri, tetapi dia pergi menjumpai Elizabeth di Yehuda. Bayangkan perjalanan yang jauh, tetapi dia mau berbagi cinta kasih yang ia telah terima dari Tuhan dan dia rasakan. Dia mau bagikan kepada Elizabeth dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi Maria tidak menyimpan itu berkat keselamatan untuk dirinya sendiri. Maria pergi menjumpai keluarga Zakaria dan Elizabeth. Di rumah Zakaria dan Elizabeth, Maria melanjutkan salam damai sejahtera Allah. Kalau kita perhatikan ayat 40. Sebagai Maria yang pernah menerima salam damai sejahtera dari malaikat Tuhan. Itu berarti, Bapak, Mama, tugas kita adalah kita sudah menerima itu berkat, kita sudah menerima itu damai sejahtera dari Tuhan. Tugas kita adalah kita harus tebarkan itu damai sejahtera. Kita harus teruskan itu damai sejahtera
untuk orang lain. Supaya kita juga menikmati, sesama kita juga dapat menikmati. Natal tidak hanya sekedar kita merayakan kelahiran Yesus, tapi menyatakan cinta kasih Kristus bagi dunia. Cinta yang bersumber dari Kristus tidak akan pernah pudar. Cinta yang bersumber dari Kristus akan bertahan walau badai silih berganti. Tidak mengenal untung dan rugi kalau cinta Kristus ada dalam diri kita. Selalu senantiasa memberi kekuatan, memberi kesejukan bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, dan orang-orang yang ada di sekitar. Selalu memberi kekuatan yang jauh maupun dekat, semuanya dipersatukan jika ada cinta. Tebarkanlah cintamu kepada suamimu, kepada anak-anakmu, kepada keluargamu. Muliakanlah Tuhan dengan cinta, bukan karena dengan paksaan. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Amin.